Sahabat YKB, senang mendapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Helen Ruth Manurung dari GKI Salatiga. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saat ini berjudul Mempertanggungjawabkan Kehidupan, yang berdasarkan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 13-16. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Pun juga saat ini ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, biar roh hikmat menuntun kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan juga boleh menyatakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, yang menjadi pusat perenungan kita dari 1 Timotius pasal 6 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang yang tinggal di sebuah rumah kontrakan. Saat ia tinggal di kontrakan tersebut, ia kurang dapat menjaga rumah yang bukan miliknya itu. Ia kurang dapat bertanggung jawab untuk bisa menjaga dan juga memelihara rumah kontrakan tersebut. Dan ketika ia harus mengembalikan rumahnya itu kepada sang pemilik, ternyata sang pemilik merasa kecewa, bahkan marah karena orang yang mengontrak itu tidak menjaga baik rumah yang dikontraknya itu. Saudara, apakah kita ingat bahwa hidup kita ini adalah sesuatu yang kelak harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? 1 Timotius pasal 6 ayat 14 dengan tegas mengatakan bahwa kita harus menuruti perintah Tuhan untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela sampai pada Yesus menyatakan diri kepada kita. Hidup yang kita jalani ini hanyalah sebuah titipan yang nantinya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita harus berupaya terus agar hidup kita tidak cacat dan tidak bercelah. Saudara, saat kita lupa bahwa hidup kita ini harus kita pertanggungjawabkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang serampangan dan yang tidak sungguh-sungguh menjaga hidup kita. Betapa sangat menyedihkan jika ternyata kita tidak atau kurang mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Artinya kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, tidak dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela sampai pada Tuhan memanggil kita. Saudara, hiduplah tanpa cacat dan celah sehingga hidupmu layak menjadi persembahan untuk Tuhan. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup yang kami jalani ini semuanya harus kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun hidup kami dan memampukan kami untuk dapat hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.